Perhatikan, Miss memiliki dua teks wacana. Yang pertama berjudul Menari Kupu-Kupu, dan yang kedua Hewan Melata. Simak baik-baik ya, Miss akan membacakannya. Menari Kupu-Kupu, karya Aisy Asma Nadia. Gadis kecil berselendang warna-warni, dengan bibir yang mungil menari-nari. Parasmu nan ayu, jemari lembikmu mendayu. Ikuti irama kupu-kupu yang menari indah di tepian panggung. Tepuk tangan pun terdengar meriah. Selanjutnya, perhatikan teks yang kedua. Hewan melata. Ular adalah contoh hewan melata. Hewan yang mempunyai banyak jenis ini akan dapat ditemukan di berbagai daerah, yakni daerah gunung dan daerah hutan. Pada daerah dataran rendah akan bisa ditemukan di daerah laut maupun darat. Setelah kalian memperhatikan dua teks wacana yang sudah Miss bacakan, silakan teman-teman diskusikan apa perbedaan dari kedua teks tersebut. Sherly, apakah kamu tahu perbedaan dari kedua teks wacana yang dibacakan Bu Guru tadi? Kalau menurut aku, teks wacana kedua adalah teks wacana pengetahuan, tetapi yang pertama aku bingung. Teks wacana apa ya itu, Ani? Yuk kita tanyakan pada Bu Guru tentang teks wacana itu. Ayo, aku setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia, yaitu tentang puisi. Dari kedua teks yang sudah Miss bacakan tersebut, kira-kira yang manakah yang disebut puisi? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasannya ya. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, apakah kalian bisa membantu Sherly dan Ani untuk mengetahui apa perbedaan dari kedua teks berikut ini? Ya, teks yang pertama disebut puisi dan teks yang kedua disebut wacana pengetahuan. Teman-teman, apakah kalian tahu pengertian puisi? Perhatikan teks puisi yang berjudul Cita-Citaku berikut ini. Puisi ini merupakan salah satu karya sastra. Jika kita perhatikan, karya sastra ini memiliki kata-kata yang indah dan penuh makna. Kata-kata ini ditunjukkan pada kata indah, alunnya, mendayu, dan berbisik. Sedangkan pada teks yang kedua yang berjudul Hewan Melata, kata-kata yang digunakan tidak memerlukan kata-kata yang indah, namun setiap kalimat saling berkaitan. Jadi, puisi dapat diartikan adalah karya sastra yang memiliki kata-kata yang indah dan penuh makna. Puisi juga memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada judul, yang kedua pengarang, dan yang ketiga bait. Ingat ya, perbedaan membaca puisi dengan membaca cerita. Membaca puisi diikuti dengan penghayatan di semua baitnya, kemudian ekspresi dan intonasi. Jika membaca wacana, membacanya tidak memerlukan penghayatan, ekspresi, dan intonasi.
Teman-teman, perhatikan puisi berikut ini. Cita-citaku disebut dengan judul puisi, karya Angelica disebut dengan pengarang, kemudian inilah yang disebut dengan bait. Puisi berikut ini terdapat satu bait, dan satu bait ini terdiri atas 4 baris. Selanjutnya, perhatikan puisi di bawah ini. Setelah kalian membacanya, apakah kalian tahu apa judul puisi ini? Ya, benar. Sekolahku. Selanjutnya, ada berapa bait ya puisi ini? Betul, ada 3 bait. Lihat, banyak baris tiap bait tidak ditentukan ya. Pada bait pertama, ada berapa baris teman-teman? Betul, ada 4 baris. Bait yang kedua ada 4 baris, dan bait yang ketiga ada 5 baris. Teman-teman, setelah kalian membaca puisi yang berjudul Taman Bunga, kalian dapat menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, berapa jumlah bait pada puisi di samping? Mari kita hitung bersama-sama. Ini disebut bait ke-1, dan ini adalah bait kedua. Jadi jumlah bait pada puisi yang berjudul Taman Bunga ada 2 bait. Yang kedua, apa saja macam-macam bunga yang ada di taman? Perhatikan bait yang pertama. Ada bunga mawar, melati, anggrek, dan aster. Jadi, macam-macam bunga ada mawar, melati, anggrek, dan aster. Yang ketiga, mengapa taman bunga dapat membuat hati selalu berseri? Lihat bait yang kedua. Oh, taman bungaku, indah mewangi setiap hari, membuat hati selalu berseri. Jadi, jawabannya adalah karena indah mewangi setiap hari. Sekarang, dari puisi berjudul Taman Bunga, apa arti dari kosakata yang terdapat pada puisi tersebut ya? Yang pertama, ada kosakata merona. Apakah kalian tahu apa arti kosakata merona? Merona artinya mengeluarkan warna. Sedangkan arti dari kosakata berseri adalah tampak ceria atau cerah. Dan arti kosakata ceria adalah berseri-seri. Alhamdulillah, demikianlah tadi kegiatan belajar kita hari ini berkaitan dengan materi puisi. Jangan lupa teman-teman untuk mengerjakan worksheet-nya dan kerjakan dengan teliti. Terima kasih, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.